Om Swastiastu. Di sini saya akan mendemokan terkait tentang proyek ujian akhir semester pada mata kuliah mikroprosesor dan dasar robotika. Pada proyek kali ini saya membuat kipas angin pintar. Kipas angin pintar ini merupakan inovasi sistem yang dapat menerima respon secara otomatis untuk menghidupkan kipas. Nah, pada kipas angin pintar ini menggunakan dua sensor, yaitu sensor suhu dan sensor PIR. Pada pembuatan proyek kali ini, saya membuat simulasinya di Tinkercad. Di sini saya menggunakan dua sirkuit, yaitu yang pertama dipergunakan untuk sensor suhu dan yang kedua untuk sensor PIR. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sensor suhunya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan pada sensor suhu ini saya menggunakan satu Arduino, satu breadboard, satu DC motor, satu LED, satu sensor, dan satu LCD. Nah, mengenai fungsinya saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu Arduino. Arduino adalah pengendali mikro single board yang bersifat open source. Diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Nah, di sini juga Arduino ini berfungsi sebagai microcontroller. Kemudian untuk sensor suhu atau temperatur sensor, sensor suhu atau temperatur sensors adalah suatu komponen yang dapat mengubah besaran panas menjadi besaran listrik sehingga dapat mendeteksi gejala perubahan suhu pada objek tertentu. Sensor suhu melakukan pengukuran terhadap jumlah energi panas atau dingin yang dihasilkan oleh suatu objek sehingga memungkinkan kita untuk mengetahui atau mendeteksi gejala perubahan-perubahan suhu tersebut dalam bentuk output analog maupun digital. Nah, di sini fungsi sensor suhu ini pada kipas angin pintar yaitu ketika suhunya di atas 30 derajat, maka kipas anginnya akan berputar dan LED-nya akan hidup sebagai tanda bahwa sensornya aktif dan suhunya berada di atas 30 derajat. Kemudian untuk penjelasan dari DC motor. DC motor atau motor listrik DC adalah suatu perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan atau motion. Motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus searah. Sebagai namanya, DC motor memiliki dua terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau DC atau direct current untuk dapat menggerakkannya. Motor listrik DC ini biasanya digunakan pada perangkat-perangkat elektronik dan listrik yang menggunakan sumber listrik DC seperti vibrator ponsel, kipas, dan board. Nah, di sini saya menggunakan DC motor untuk penggerak baling-baling kipas angin. Kemudian selanjutnya yaitu LED. Light emitting diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronik yang dapat memancarkan cahaya
monokromatik ketika diberikan tekanan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED berfungsi sebagai penanda bahwa sensor suhu telah berfungsi, dan jika sensor suhunya berada di atas 30 derajat, maka LED-nya akan menyala. Kemudian di sini juga ada hybrid motor driver. Driver motor ini merupakan bagian yang berfungsi untuk menggerakkan motor DC atau DC motor, di mana perubahan arah motor DC tersebut bergantung dari nilai tegangan yang diinputkan pada input dari driver itu sendiri. Atau bisa didefinisikan sebagai piranti yang bertugas untuk menjalankan motor, baik mengatur arah putaran maupun kecepatan putar motor atau DC motor. Nah, di sini juga ada LCD. Di sini LCD ini berfungsi sebagai untuk menampilkan berapa suhunya atau berapa temperaturnya. Kemudian di sini juga terdapat breadboard yang merupakan sebuah rangkaian elektronik yang bertujuan untuk memasang komponen-komponen elektronik atau untuk menghubungkan kabel jumper dari Arduino ke breadboard atau ke komponen lainnya. Nah, di sini juga terdapat kabel jumper yang berfungsi sebagai penghubung antara komponen yang ada di breadboard ke Arduino. Setelah komponen-komponen ini terpasang, misalnya pada DC motor ini akan terhubung pada hybrid motor driver. Setelah komponen-komponen ini terhubung dan terpasang, maka di sini saya akan tunjukkan code-nya atau source code-nya. Di sini kita definisikan terlebih dahulu LCD-nya, itu dengan liquid crystal LCD. Nah, ini maksudnya di sini maksudnya pin-pin yang akan terhubung pada LCD. Kemudian float temp, nah ini maksudnya temperaturnya, dan di sini ada float is motor on. Di sini sebagai penanda bahwa DC motornya nanti akan bergerak atau tidak. Kemudian pin mode, handle input, kemudian pin 4, 5, dan 8 sebagai output. Dan di sini LCD printnya yaitu yang akan ditampilkan nanti yaitu bertuliskan temperatur. Kemudian di sini terdapat temp yang dibaca analog. Kemudian ini adalah rumus dari suhunya, temp C
sama dengan temp dikali 5,0 dibagi 1024 dan dikurangi 0,5 kemudian dikali 100. Nah, LCD set kursor ini artinya jarak antar LCD temperaturnya dan yang nantinya angka suhunya akan terlihat. Berarti jarak antar tulisan temperatur dan angka suhunya. Nah, kemudian hasil dari perhitungan ini nantinya akan ditampilkan. Nah, ini tim C ini sebagai penampung dari hasil perhitungan ini. Nah, kemudian di sini ada fungsi if. Nah, jika tim C lebih dari atau sama dengan ini maksudnya 30 lebih. Nah, di sini terdapat fungsi if jika tim C lebih dari atau sama dengan 30, maka digital write 8 pada pin 8 yaitu high dan motornya aktif atau DC motornya nantinya akan bergerak. Kemudian else semuanya mati atau tidak bergerak. Dan di sini is motor on false. Berarti nanti jika suhunya di bawah 30 atau sama dengan 30 derajat, maka DC motornya berhenti bergerak. Dengan penjelasan prosedur tadi, mari kita coba untuk mensimulasikannya, yaitu dengan klik Start Simulation. Nah, di sini sudah terlihat temperaturnya di atas 30, maka lampunya atau LED-nya akan hidup dan DC motornya akan berputar atau bergerak. Sudah terlihat. Kemudian kita coba untuk menurunkan suhunya. Jika naik, maka akan ditandai dengan LED yang menyala. Jika turun, maka LED-nya akan mati. Seperti itu. Nah, untuk yang kedua, yaitu menggunakan sensor FIR. Pada rangkaian yang kedua ini, pada proyek UAS kali ini, rangkaian ini akan diletakkan di luar ruangan. Misalnya di depan pintu masuk ruangan, agar dapat memudahkan pengguna untuk menyodorkan tangannya sehingga sensor dapat merespon. Atau dengan kita melewatinya saja, sudah bisa merespon gerakan tersebut, sehingga kipas angin juga bisa hidup. Nah, saya jelaskan dulu fungsi komponen-komponennya. Seperti yang saya jelaskan tadi, di sini terdapat satu Arduino yang berfungsi sebagai microcontroller, kemudian di sini ada breadboard
Nah, di sini ada sensor PIR. Sensor PIR atau Passive Infrared adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah. Sensor PIR bersifat pasif, artinya sensor ini tidak memancarkan sinar inframerah, tetapi hanya menerima radiasi sinar inframerah dari luar. Sensor ini biasanya digunakan dalam perancangan detektor gerakan atau pendeteksi gerakan berbasis PIR. Karena semua benda memancarkan energi radiasi, sebuah gerakan akan terdeteksi ketika sumber inframerah dengan suhu tertentu. Misalnya seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu menjulurkan tangan atau melewati sumber inframerah yang lain dengan suhu yang berbeda. Maka sensor akan membandingkan pancaran inframerah yang diterima setiap satuan waktu, sehingga jika ada pergerakan maka akan terjadi perubahan pembacaan pada sensor. Kemudian di sini juga terdapat DC motor. Seperti yang saya jelaskan tadi, DC motor ini saya pakai untuk penggerak baling-baling kipas anginnya, atau di sini disimulasikan sebagai kipas angin. DC motor ini juga merupakan perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi kinetik atau gerakan. Motor DC ini juga dapat disebut sebagai motor arus searah. DC motor memiliki dua terminal dan memerlukan tegangan arus searah atau DC atau direct current untuk dapat menggerakkannya. Di sini juga terdapat hybrid motor driver. Seperti yang saya jelaskan tadi, hybrid motor driver ini berfungsi sebagai penggerak motor DC, di mana perubahan arah motor DC tersebut bergantung dari nilai tegangan yang diinputkan pada input atau driver itu sendiri. Driver motor ini berfungsi sebagai piranti yang bertugas untuk menjalankan motor, baik mengatur arah putaran maupun kecepatan putaran motor. Dan di sini juga terdapat push button, 2 push button, dan 2 LED. Nah, push button adalah perangkat atau saklar sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan atau tidak mengunci. Sistem kerja analog di sini berarti saklar akan bekerja sebagai device penghubung atau pemutus aliran arus listrik saat tombol ditekan. Push button ini berfungsi sebagai untuk menghidupkan DC motor, namun dengan arah yang berbeda. Di sini saya menggunakan 2 push button, di mana push button yang pertama yaitu menggerakkan DC motor ke arah kiri, dan push button yang kedua untuk menggerakkan atau menghidupkan DC motor namun arahnya ke kanan. Nah, di sini juga terdapat LED. LED yang pertama untuk menandakan bahwa DC motornya sudah bergerak dan LED-nya akan hidup. Dan di sini juga fungsinya sama. Kemudian di sini terdapat power supply. Di sini power supply yang pertama itu menggunakan 5 volt dan yang kedua 12 volt. Power supply ini berfungsi untuk menurunkan atau menyeimbangkan tegangan. Kenapa saya menggunakan power supply ini? Karena sebelumnya saya tidak menggunakan power supply. Namun yang terjadi pada hybrid motor driver ini terjadi error dan terjadi
seperti gambar ledakan. Mari kita coba jika power supply ini tidak digunakan. Kita start. Nah, seperti gambar berikut. Kita coba ya. DC motornya tidak bergerak. Maka dari itu saya menggunakan power supply untuk menyeimbangkan tegangannya. Kemudian untuk source code-nya, di sini terdapat LED dipasangkan pada pin 13. Kemudian pin mode 3 dan 2 merupakan push button dan peer inisialisasi dari sensor peer-nya. Nah, di sini terdapat fungsi if. Jika peer sama dengan height, digital write 3-nya adalah push button yang pertama. Dan LED-nya akan hidup pada yang searah dengan push button ini. Kemudian jika else, maka LED-nya akan mati. Coba kita simulasikan. Nah, jika terdapat gerakan, LED-nya akan hidup dan DC motornya akan bergerak. Sama juga jika kita mengklik push button ini, maka LED-nya akan hidup dan DC motornya akan bergerak ke arah ke kiri. Kemudian jika ini ditekan push button yang kedua, gerakan DC motornya akan mengarah ke kanan dan LED-nya juga akan hidup. Sekian dari demonstrasi proyek ujian akhir semester pada mata kuliah mikroprosesor dan dasar robotika ini. Jika ada kesalahan kata ataupun ucap atau penjelasan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.